Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Pramudia Wardani, mahasiswi Magister Pendidikan IPA Universitas Lampung dengan NPM 21230250004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian korelasional sebagai tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sunyono MSI, Dr. Dewi Lengkana MSc, dan Dr. Vianti MPD. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari penelitian korelasional. Menurut Frankel and Whelan menyampaikan bahwa penelitian korelasional masuk ke dalam kategori penelitian deskriptif. Penelitian korelasional adalah upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Lalu Surya Brata menjelaskan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Lalu Emzir menjelaskan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang berusaha menafsirkan hubungan antar variabel. Penelitian korelasional umumnya digunakan pada bidang sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penelitian korelasional merupakan penelitian yang berusaha untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih pada suatu penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah tujuan penelitian korelasional. Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Apakah ada perubahan pada suatu variabel tertentu atau tidak, dan apakah variabel tersebut menciptakan perubahan pada variabel lainnya. Contoh sederhana dari penelitian korelasional adalah mengukur kaitan hubungan antara kecerdasan dengan usia dan kreativitas dengan motivasi. Penelitian korelasional termasuk ke dalam penelitian deskriptif yang dapat mengungkapkan hubungan antar variabel secara statistik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian eksperimen yang mengandalkan sepenuhnya pada hipotesis dan metodologi ilmiah. Contoh sederhana dari penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan statistik antara seseorang yang berpenghasilan tinggi dengan kepindahan. Artinya, makin banyak penghasilan seseorang, maka makin besar juga kemungkinan pindah atau tidaknya orang tersebut. Adalah hubungan dalam penelitian korelasional. Karena penelitian korelasional ini akan membandingkan dan menentukan hubungan yang terjalin antara dua variabel atau lebih, maka hasil penelitian kemudian akan memunculkan tiga kemungkinan yang menjelaskan hubungan antar variabel. Yang pertama adalah korelasi positif. Korelasi positif terjadi pada saat variabel mengalami perubahan, maka akan ikut mempengaruhi perubahan dari variabel yang lain. Misalnya, jika variabel satu menurun, maka variabel kedua akan ikut menurun. Yang kedua adalah korelasi negatif. Korelasi negatif terjadi apabila variabel satu dengan yang lainnya memiliki pengaruh yang berkebalikan. Misalnya, jika variabel satu mengalami kenaikan, maka variabel kedua dan seterusnya bisa mengalami penurunan. Yang ketiga adalah tidak ada korelasi. Jadi, antara variabel yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki hubungan. Jika satu variabel mengalami penurunan, maka variabel yang lain tidak akan terpengaruh. Penelitian korelasional memiliki tiga macam diantaranya. Yang pertama adalah studi hubungan. Yang kedua adalah studi prediksi, dan yang ketiga adalah korelasi multivariat. Adalah studi hubungan. Studi hubungan dilakukan dalam usaha untuk mendapatkan pemahaman dari variabel-variabel yang berhubungan dengan variabel lainnya yang lebih kompleks atau yang lebih rumit. Misalnya, ada dua variabel dalam penelitian. Variabel pertama adalah variabel yang sifatnya sederhana, kemudian diteliti apakah memiliki hubungan dengan variabel lain yang sifatnya cenderung lebih rumit. Di sini ada contoh.
Misalnya pada penelitian mengenai pengembangan diri dengan motivasi. Pengembangan diri adalah variabel pertama yang sifatnya sederhana, lalu akan diteliti hubungannya dengan motivasi yang sifatnya lebih rumit. Studi hubungan dapat memberikan gambaran pada peneliti mengenai tingkat hubungan antara sepasang variabel dalam suatu penelitian. Yang kedua adalah studi prediksi. Studi prediksi berfokus pada satu atau lebih variabel dengan tujuan untuk menghasilkan prediksi tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Studi prediksi biasanya digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, sehingga prosesnya lebih cepat. Contohnya adalah pada penelitian untuk mengetahui hubungan peringkat siswa di jenjang SMA dan memprediksi peringkat yang didapatkan ketika menjadi mahasiswa. Umumnya, siswa yang berprestasi di jenjang SMA, maka saat memasuki jenjang perkuliahan juga memiliki prestasi yang akan sama baiknya. Yang ketiga adalah korelasi multivariat. Korelasi multivariat meneliti variabel yang berjumlah 3 atau lebih dalam penelitian. Korelasi multivariat terbagi atas 2 jenis. Yang pertama adalah teknik regresi ganda atau multiple regression. Teknik regresi ganda digunakan untuk memprediksi fenomena-fenomena atau variabel-variabel yang kompleks. Penggunaan fenomena atau variabel yang kompleks dilakukan karena jika mengandalkan variabel yang sederhana dan jumlahnya sedikit, seringkali memberikan hasil penelitian yang kurang atau bahkan tidak akurat. Maka, teknik regresi ganda mengambil variabel yang cenderung rumit atau kompleks. Yang kedua adalah korelasi kanonik. Korelasi kanonik berfungsi untuk menjawab mengenai bagaimanakah variabel prediktor dapat memprediksi variabel kriteria, sehingga korelasi kanonik dapat dikatakan sebagai perluasan dari regresi ganda. Pada teknik regresi ganda, biasanya hanya melibatkan satu variabel kriteria, sedangkan pada korelasi kanonik, peneliti nantinya perlu melibatkan 2 atau lebih dari variabel kriteria tersebut. Ketika melakukan korelasi kanonik, maka peneliti juga sekaligus melakukan regresi ganda, namun tidak pada sebaliknya. Jadi, ketika memakai teknik regresi ganda, peneliti belum tentu melakukan korelasi kanonik. Selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian korelasional. Yang pertama adalah penelitian korelasional cocok digunakan untuk meneliti variabel yang kompleks atau rumit. Jadi, pada saat menemukan variabel yang karakternya rumit, maka tidak perlu melakukan penelitian dengan metode eksperimen, melainkan langsung memakai metode korelasi. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa penelitian korelasi dapat menjadi solusi pada saat penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan secara eksperimental, karena sifat variabel yang diteliti cenderung kompleks atau rumit. Yang kedua adalah memungkinkan untuk dilakukan pengukuran serentak. Sifat penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 2 variabel atau lebih membuat peneliti bisa melakukan pengamatan variabel secara bersamaan, sehingga dari segi waktu maupun tenaga bisa dikatakan lebih efisien. Yang ketiga adalah hasil penelitian berupa tinggi rendahnya hubungan variabel. Hasil penelitian yang memakai metode korelasional pada dasarnya berupa tinggi atau rendahnya hubungan antara 2 variabel atau lebih yang sedang diteliti. Yang keempat adalah bisa digunakan untuk meramalkan variabel lain. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode korelasional nantinya bisa digunakan untuk menentukan variabel bebas yang lain, sehingga bisa dijadikan modal untuk melakukan penelitian lanjutan, meskipun sifatnya prediksi atau perkiraan. Variabel bebas tersebut dapat diprediksi dengan melihat dari tinggi rendahnya hubungan variabel yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penelitian korelasional. Langkah yang pertama adalah menentukan masalah.
Tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan penelitian korelasional, karena pada penelitian korelasional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan tersebut. Penentuan masalah didasarkan adanya fenomena atau variabel yang kompleks, sehingga perlu diketahui tingkat hubungannya. Yang kedua adalah studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan ini, peneliti mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan. Referensi yang bisa digunakan bisa berupa artikel, jurnal, dan buku. Yang ketiga adalah menentukan metode penelitian yang digunakan. Pada metode penelitian korelasional, peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. Pemilihan subjek penelitian harus didasarkan pada variabel-variabel yang ditentukan, sehingga hasil yang didapatkan bisa valid dan relevan. Yang keempat adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data-data berdasarkan variabel yang dipilih. Pengumpulan data tersebut bisa menggunakan tes, angket, dan observasi. Data-data yang dikumpulkan haruslah berbentuk angka, karena dalam pengukurannya adalah dengan menggunakan metode statistika. Yang kelima adalah menganalisis data yang telah didapatkan. Analisis data pada penelitian korelasional yaitu dengan cara mengkorelasikan variabel yang satu dengan variabel yang lain, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Yang keenam adalah menarik kesimpulan. Tahap akhir dari penelitian korelasional adalah kesimpulan atau menyusun kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian secara korelasional dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini pula, peneliti akan memaparkan hasil analisis data dan pengamatannya, sehingga pembaca laporan penelitian bisa tahu hubungan dari setiap variabel yang diteliti dari awal sampai akhir. Sekaligus bisa menyimpulkan ada atau tidaknya hubungan dan seberapa tinggi tingkat hubungan tersebut pada dua variabel atau lebih yang diteliti tadi. Teknik pengumpulan data pada penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian korelasional terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah observasi naturalistik. Observasi naturalistik merupakan teknik pengumpulan data lapangan yang melibatkan peneliti terjun langsung dalam pengamatannya. Pada pengamatannya, peneliti dapat memperhatikan pola alami yang ditunjukkan oleh subjek penelitian. Yang kedua adalah arsip data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan informasi-informasi yang telah dikumpulkan mengenai suatu variabel pada penelitian. Teknik pengumpulan data ini menggunakan data-data yang telah terkumpul sehingga bisa dianalisis secara langsung. Penggunaan teknik ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menghemat biaya, waktu, dan dapat diakses dan diseleksi dengan mudah. Sedangkan kekurangannya adalah kurangnya keakuratan data yang didapatkan karena peneliti tidak mengetahui dan tidak memiliki kendali mengenai data-data tersebut. Yang ketiga merupakan survei. Survei merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengambilan sampel secara acak dari populasi yang telah ditentukan. Sampel tersebut diambil dari partisipan yang telah mengisi kuesioner yang diberikan pada subjek yang telah ditentukan sesuai dengan penelitian. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian korelasional. Penelitian korelasional memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian korelasional mampu menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, penelitian korelasional mampu memberikan informasi mengenai tingkat kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, penelitian korelasional mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat,
Penelitian korelasional memungkinkan untuk memberikan prediksi tanpa menggunakan sampel yang besar. Yang kelima, penelitian korelasional memungkinkan untuk menyelidiki variabel-variabel dengan intensif atau mendalam. Selain memiliki kelebihan, penelitian korelasional juga memiliki kekurangan. Kekurangan penelitian korelasional yang pertama adalah penelitian korelasional tidak bisa menjelaskan sebab atau akibat dari hubungan antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Yang kedua, hasil yang disajikan hanya mengidentifikasi hubungan variabel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, penelitian korelasional tidak bisa menunjukkan hubungan yang bersifat sebab akibat. Yang keempat, penelitian korelasional kurang ketat dan tertib karena tidak ada kontrol pada variabel-variabel bebas yang diteliti. Yang kelima, penelitian korelasional seringkali membuat peneliti mengambil kesimpulan secara sekali tembak. Yang keenam, penelitian korelasional seringkali memasukkan data-data penelitian tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dan yang ketujuh, interpretasi dari penelitian korelasional kurang jelas atau kurang bermakna. Berikut adalah contoh dari penelitian korelasional yang dapat teman-teman lihat pada layar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.